Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun doain masuk surga. Yang kada jawab ulun doain masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas hafizahullah. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Al-Habib Abdullah Kamil Al-Hamid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Habib Asadullah bin Alawi Al-Idrus, Al-Ustadz Helmi bin Hasan bin Mahri, dan segenap para habaib yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Habib Hamdi mana beliau? Alhamdulillah masih betah beliau duduk di majelis. Insyaallah para habaib diberi sehat panjang umur semuanya. Yang saya muliakan Wali Kota Banjarbaru. Ulun lihat pian kaget-kaget terus tadi kena ceramahnya Habib Hanif. Masya Allah, bukan cuman pian ulun juga mau tidur bangun terus tadi. Masya Allah, ulun kada bisa suara kayak beliau ini hadirin, karena mic-nya beda, sama kerongkongannya juga nggak bisa hadirin. Subhanallah, semoga beliau diberi sehat panjang umur. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Bait Abah Haji Mansur beserta keluarga beliau yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi Muhammad, yang semoga kita semua dicintai Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan beliau. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah peluapan rasa gembira kita semua atas lahirnya Rasulullah. Inti kita memperingati Rasulullah atau Maulid Nabi Muhammad adalah meluapkan kebahagiaan yang telah Allah pilihkan kita. Allah memilih kita menjadi umat beliau baginda Muhammad. Maka insya Allah kebahagiaan tersebut adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan sebab kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Ulama berkata bahwa sesungguhnya iblis
itu nggak pernah nangis yang histeris kecuali seumur hidup 4 kali. Sebagaimana dalam tafsir Qurtubi disebutkan Anil Mujahid, dalam kitab Bidayah wan Nihayah juga disebutkan di Ibn Katsir Anil Imam Suhaili, inna iblis la'anahullah ranna arba'a rannat, sesungguhnya iblis seumur hidup nangis. Ranna itu rafa'a sautahu bil buka, nangis yang sampai histeris 4 kali dalam sejarah. Yang pertama hina lu'in, ketika dilaknat oleh Allah, setan nangis, iblis nangis. Wa hina uhbitat minal jannah, ketika diusir dari surga, iblis nangis, histeris, teriak-teriak nangis. Yang ketiga hina wulida sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga pas lahirnya Rasulullah. Yang keempat ada riwayat wahina bu'itha, yang keempat hina unzilatil fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Pertama setan nangis, iblis nangis karena dilaknat, diusir dari rahmatnya Allah, masuk akal, nangis. Diusir dari surga, nangis. Yang ketiga ini aneh, Nabi belum apa-apa, belum dakwah, belum menyampaikan ajaran Allah, baru lahir sudah nangis. Subhanallah, ada apa dengan lahirnya Nabi Muhammad? Baru lahir 12 Rabiul Awal, setan udah nangis, iblis udah nangis. Ulama berkata, tangisan iblis atas lahirnya Nabi Muhammad tiada lain karena misi utamanya iblis masukin orang ke neraka, hadirin. Tapi berkat Nabi Muhammad lahir, setan tahu ini makhluk kalau lahir penduduk surga mayoritas adalah umatnya. 120 sof penghuni surga kata Rasulullah, 80 diantaranya adalah umat baginda Muhammad. Maka iblis pun nangis. Jadi nggak ada yang sumpek bulan Rabiul Awal ini kecuali iblis. Temen pian kalau pas bulan Maulid mukanya sumpek, perlu ditanya, pian orang atau iblis? Kada ada orang nangis sumpek bulan Rabiul. Bulan Rabiul Awal kada boleh marah ke suami. Kalau marah, suami pian yang ngomong, iblis bukan ulun. Kada boleh orang marah di bulan ini, nggak boleh sumpek. Gimana mau sedih sedangkan bulan ini adalah bulan lahirnya kekasih Allah, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ayo kita bahagia. Alhamdulillah. Saran ulun kalau sudah di bulan Rabiul Awal, jangan salah pilih ustadz buat ceramah. Bulan Rabiul Awal ustadznya ceramah azab kubur, hadirin. Pulang pada nangis, pada takut mati, hadirin. Padahal ini bulan orang mau bahagia atas lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi, hadirin, kita yang beriman, kita sering nih dengerin ceramah-ceramahnya ulama, habaib, tuan guru. Jangankan orang biasa, musuhnya Nabi pernah sekali aja hatinya bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, dapat keringanan siksa tiap Senin atas lahirnya Nabi Muhammad, kebahagiaannya atas lahirnya Nabi Muhammad. Musuhnya Nabi Muhammad itu dua, satu Abu Lahab, yang kedua Abu Jahal, Abu Janda, Abu Jahal. Ulun biasanya ceramah itu halus gitu, deket Habib Hanif kok terus aura beliau bikin keras, hadirin.
Hati-hati yang deket-deketin Habib Qadir, hati-hati. Habis ini anak banting bikin kalau ya. Musuhnya Nabi Muhammad Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Tahagia atas lahirnya Rasulullah. Wasiat, Thuwaibah, kalau nanti anak saudaraku Abdullah itu lahir jam berapapun, ketuk rumah kasih kabar. Maka ketika lahir sebelum fajar, sebelum subuh hadirin, Thuwaibah datang ke rumah Abu Lahab, ketuk pintu rumahnya. Abu Lahab marah, jam segitu udah dibangunin hadirin. Biasa bangun jam 8 sholat subuhnya. Pokoknya kalau ada yang sholat subuh jam 8, ini adalah umatnya Abu Lahab hadirin. Abu Lahab subuh-subuh dibangunin, marah, ada apa kau malam-malam begini mendatangi rumahku? Wasiatmu wahai Abu Lahab. Wasiat apa? Anak saudaramu Abdullah telah lahir. Bahagia Abu Lahab, saking bahagianya langsung berkata, hei Thuwaibah, anti hurrun liwajillah, kau merdekakan, aku beli kau merdekakan. Masya Allah, dimerdekakan. Langsung Abu Lahab dapat keringanan siksa tiap Senin atas lahirnya Nabi Muhammad. Tapi gini, Abu Lahab itu bukan cuma bahagia, bahagia plus memerdekakan. Memerdekakan budak itu nggak murah hadirin. Budak itu harganya ada yang seperti mobil Avanza, ada yang mahalan dikit seperti mobil Land Cruiser, ada yang mahal budak itu seperti mobil Rolls Royce. Mobil apa? Nyebut nggak bisa, apalagi mau beli pian. Kalau yang bungas putih harganya mahal. Kalau yang biasa harganya, kalau yang hitam gendut lemes murah Avanza. Anggap Avanza itu harganya berapa? Nggak ada tahu. Supra berapa harganya? Kelasnya Supra ini hadirin. Anggap 200 juta. Berarti Abu Lahab bikin maulid modal 200 juta hadirin. Maka barang siapa yang membuat maulid modal di bawah 200 juta kalah dengan Abu Lahab hadirin. Saya nggak nyindir Haji Mansur ini, karena tadi saya agak sedih datang. Tadi sore saya lihat di sini ada uang bergelantungan. Begitu datang sudah hilang hadirin. Orang Banjar memang hebat. Setinggi ini mereka bisa terbang hadirin. Saya salah di sini. Saya ceramah di depan para aulia ini hadirin. Bisa terbang semuanya hadirin. Tolong tahun depan kalau saya hadir maulid jangan disuruh hadir ke sini sebelum ini semuanya diambil hadirin. Saya mau lihat. Saya yakin pasti warnanya merah-merah tadi hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Haji Mansur sekarang malam ini meluapkan kebahagiaannya, mengajak pian seberataan semua untuk bahagia malam ini atas lahirnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita luapkan kebahagiaan, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, bukti syukur kita ini, ya Allah, untung kami menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, ana antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Hei para hadirin, kata Rasulullah, ana hadzukum minal anbiya, kalian beruntung punya aku. Sesungguhnya nasibmu, sesungguhnya jatahmu memiliki Nabi aku Muhammad bin Abdullah. Beruntung kalian. Dan yang lebih hebat lagi, Rasulullah mengatakan, wa antum hadzi minal umam, dan aku juga beruntung punya pian seberataan sebagai umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana Nabi gak bangga kepada kita? Karena sudah bulan maulid kita semua pada kumpul merayakan lahirnya beliau Rasulullah. Umat-umat dahulu gak ada yang merayakan lahirnya nabinya seperti kita. Kita di mana-mana hadirin.
mulai dari Aceh sampai Irian. Ulun pernah diundang ke Aceh. Aceh ini nggak nanggung kalau maulid, 4 bulan berturut-turut maulid di sana. Sampai ulun pernah tanya, kenapa maulid di sini kok 4 bulan? Riwayatnya orang Aceh dulu diserang Portugis, kemudian minta pembelaan sultan yang ada di Turki, kemudian dikirim alat-alat perang, suruh jihad untuk memerangi para orang Portugis dan menyerang orang Portugis. Akhirnya bawa meriam, bawa bom, bawa pistol, semua dibawa. Perang dengan Portugis, akhirnya dipukul mundur Portugis. Bahagia orang Aceh, kumpulin mas-masannya dikirim sebagai hadiah untuk sultan. Kata sultan, saya nggak mau, ulun kada mau hadiah pian. Ulun cuman mau emas-emas ini dibelikan makanan buat maulid sampai habisnya emas ini. Maka habisnya 4 bulan berturut-turut hadirin. Beruntung Ustadz dan Habaib di Aceh hadirin. Undangan 4 bulan berturut-turut hadirin. Ya Allah, tidak ada bulan seindah bulan Rabiul Awal. Karena bulan inilah para ulama bisa membayar hutang hadirin. Setelah kemarin kena bulan Safar, diet alami hadirin. Coba lihat para ulama bulan Safar kurus hadirin. Begitu masuk bulan Rabiul Awal, Masya Allah, subur-subur hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka gimana Nabi nggak merasakan beliau bangga dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Masya Allah, umat Nabi Muhammad di mana-mana hadirin saat ini memeriahkan. Hanya saja yang kadang ulun masih jadi penasaran, kenapa bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi kadang masih kalah meriah dengan yang lainnya di toko-toko. Diskon Natal ada, diskon Imlek ada, diskon 17 Agustus ada, tuh diskon Maulid nggak ada hadirin. Makanya tolong pedagang-pedagang kalau sudah bulan Maulid, buy one get one. Kenapa muka pian kok sedih begitu? Masya Allah. Mari kita sama-sama meriahkan. Setelah kita hadir Maulid Nabi, di perkumpulan Maulid Nabi kita puji Rasulullah. Kita sanjung beliau Nabi Muhammad. Emang orang-orang yang muji Nabi ini nggak dapat apa-apa? Oh, nanti dulu hadirin. Sebelum pian sudah banyak para sahabat yang memuji Nabi Muhammad. Dan ini kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, memuji Nabi sunnah. Kenapa? Karena yang namanya sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi min qaulin wa fi'lin wa takrir, dari yang dikatakan Nabi ataupun yang diperbuat Nabi atau yang didiamkan oleh Nabi ketika sahabat melakukan. Siapa yang didiamkan Rasulullah, bahkan bahagia mereka para sahabat yang memuji Nabi Muhammad. Abdullah bin Rawahah memuji Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Abbas memuji Nabi Muhammad. Bahkan pujian Sayyidina Abbas dikhususkan untuk Nabi Muhammad dilahirkan. Dalam pujiannya beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Wahai Muhammad, kau ketika dilahirkan berpancar cahaya kelahiranmu ke seluruh ufuk alam semesta, dan berkat lahirmu wahai Nabi Muhammad sampai detik ini kami jalan di jalan bimbingan, jalan hidayah, berkat lahir cahaya Nabimu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita puji-puji Nabi Muhammad dengan harapan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ulun kada ingin panjang lebar. Tadi Habib Hanif Masya Allah sudah memberikan kepada kita ilmunya. Cuman ingin ulun sampaikan kepada pian, kita semua kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta. Apakah yang hadir sini mencintai Nabi Muhammad? Mencintai. Cinta beneran gak ada hadirin?
Cinta bener apa cinta monyet? Kalau cinta sama Nabi, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis Nabi, sidqul mahabbah fi thalathin. Kalau memang seneng cinta itu ada 3. Yang pertama, an yakhtar kalam habibihi ala kalam ghairi. Orang cinta itu pasti mendahulukan perintah nabinya, kekasihnya daripada yang lain. Itu cinta, hadirin. Orang cinta itu, hadirin, kada kenal waktu. Kalau sang kekasih memanggil, dia datang. Kalau si dia WA, kapanpun kita jawab. Jam 12:30 malam, ting, sayang, inggih, ketemuan yuk, gas. Di mana kuburan Cina? Kada mundur. Orang kalau kekasihnya minta apapun nggak mundur, langsung maju. Setiap saat laporan. Sayang di mana? Majelis Haji Mansur. Sudah makan belum? Belum. Habibnya lama ceramahnya. Ulun sikat piantar ya. Sayang, sudah sholat, ini lagi sujud. Masya Allah. Yang ketawa pengalaman ini kelihatannya. Hadirin, orang cinta itu pokoknya kalau perintah nabinya nomor 1, perintah yang lain nomor 12. Nabi perintahin apapun jalan, itu orang yang cinta. Makanya ulun pian, kalau sholat subuh tepat waktu, bapak-bapak sholat di masjid, sholat jamaah, berarti cinta sama Nabi. Tapi kalau udah sholat jam 8, nggak pernah sholat jamaah, maulid istiqomah, la haula wala quwata illa billah, hadirin, ini cinta monyet. Nabi perintahin kita sholat jamaah di masjid, kita nggak ada sholat jamaah, berarti kita masih belum cinta sama Nabi Muhammad. Yang kedua, pilih an yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang cinta lebih nyaman duduk dengan orang yang dia cintai. Betul? Orang kalau udah cinta, jam-jaman ngobrol, duduk sama kekasihnya kuat. Ada yang telepon 4 jam, hadirin. Mulai jam 10 malam sampai jam 2 malam. Telinga kanan, telinga kiri, kiri kanan lagi, terus 4 jam. Kuat. Kenapa bisa kuat? Karena cinta. Habib kok tahu? Ya pengalaman juga dulu, hadirin. Ulun kada seperti pian seberataan pakai HP. Dulu telepon umum. Telepon 2 jam, mahalul qiyam 2 jam, hadirin. Allah. Yang senyum-senyum ini pengalaman juga kelihatannya di belakang. Kenapa? Orang kalau udah senang duduk lama, bapak-bapak senang pemain bola, 2 kali 45 menit kuat. Bahkan kemarin Piala Dunia sehari main 4 kali. Jam berapa siang? Jam 2, jam 5, kemudian jam sekian sampai malam, semuanya dilihat. Bulan Maulid, hadir Maulid kalau bisa 4 kali, hebat. Sehari. Kenapa? Karena memang cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi kenyataan beda, hadirin. Hadir Maulid kelamaan sedikit, kaki udah selonjor, asam aurat kumat. Solawat sedikit, nguap. Betul? Jangan ngaku. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu lihat film India, Masya Allah, ke toilet di jamak takhir. Di toilet nanti dulu ditahan. Anaknya ngomong, diam, khusyuk. Yang main apalagi Sahrukan radhiyallahu anhu, hadirin. Masya Allah, kuat. Orang itu kalau sudah cinta duduk kuat. Tapi kenyataan kita hadir majelis kada kuat, majelis fikih kada kuat, apalagi yang namanya khutbah Jumat. Subhanallah, khotib khutbah Jumat kelamaan sedikit didoain stroke sama jamaahnya, hadirin. Tolong Pak Takmir jangan undang lagi nih Ustadz.
20 menit ceramah, 20 menit udah marah-marah kita hadirin. Tapi pencinta Nabi Muhammad betah duduk sama Rasulullah kuat. Kalau majelis pulang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, sedih hatinya, ya Allah pisah dari majelisnya Rasulullah. Ini baru yang namanya cinta sama Nabi. Terakhir, wa an yakhtar ridha habibihi ala ridha ghairi. Lebih memilih ridho kekasihnya, kerelaan kekasihnya daripada yang lain. Pian mau buat apa-apa, tanya Rasulullah kira-kira ridho enggak? Pian mau pakai baju pian itu dipikir, ini ridho enggak Nabi Muhammad? Anak pian yang perempuan pakai baju, dipikir kira-kira Nabi ridho enggak? Saya biarkan atau saya pakaikan anak saya pakaian seperti ini. Mau apa-apa, pikir ridho enggak Nabi? Itu cinta. Masa anak-anak kita laki-laki sekarang pakai celana sobek-sobek, apa ridho Nabi Muhammad? Hadirin, celana sobek itu dulu zaman saya punya celana sobek dibuang. Ini sekarang sobek dibeli malah lebih mahal hadirin. Itu orang gila apa orang bungul hadirin? Hah? Kata yang belakang, gila plus bungul Habib. Bu, anak pian pakai baju gimana? Jangan jilbab Masya Allah, celananya legging, celana kayak Masya Allah stiker, badan kelihatan, yang penting nutup aurat. Gimana hadirin? Kira-kira ridho Nabi? Nggak mungkin. Malaikat aja bingung lihat baju pian itu. Lihat jilbabnya pantas di surga, celananya neraka. Terus gimana? Tanya Habib Jamal, ulun Jawa potong jadi dua. Ada lagi pakai jilbab, Masya Allah jambulnya kelihatan, katanya keren. Itu katanya adalah jilbab artis pejabat. Ulun khawatir ketika dia masuk surga semua udah masuk, jambulnya nggak masuk-masuk hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanya, mau nikahin anak, buat acara yang Rasulullah ridho. Apa ridho Nabi Muhammad kita nikahin anak, undang artis laki perempuan joget-joget campur, Nabi ridho? Enggak. Kalau enggak ridho, jangan mengatakan aku cinta sama Rasulullah. Kau telah berbuat sesuatu yang Nabi enggak ridho. Kadang-kadang ada yang ngundang penyanyi dangdut disawer. Bayangin hadirin, ulun selama jadi ustadz sampai sekarang belum pernah disawer hadirin. Siap mendukung? Takbir! Waduh parah ini. Kalau ini takbirnya berjuang, ini sawer. La haula wala quwata illa billah. Yang diundang artis-artis yang berbuat mungkar. Artis-artis pakai celana pendek, terus pakai kaos kutang bapaknya lagi. Diundang, uang bayarnya mahal. Ngundang dari Jakarta ke Banjarmasin 100 juta, 200 juta, dikasih. Buat apa? Buat sesuatu yang nggak membuat Nabi ridho. Maka itu hadirin, ayo, mau apa-apa, mau nikahin anak, mau apapun, lihat, bayangin Rasulullah ridho nggak? Itu tanda orang cinta kepada Rasulullah. Hadirin, semoga kita yang hadir di sini saat ini, insya Allah kami yakin kalian telah membuat ridho Nabi Muhammad. Sebentar lagi kita dengarkan Habib Hanif yang akan ngajak pian seberataan sholawat. Karena ceramah sudah cukup hadirin. Terus, ya pian duduk, yang berdiri nih hadirin. Main terus-terus aja. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang telah berbuat dolim kepada habaib ya Rabb. Disetrap di sini 1 jam ya Allah. Semoga kita yang hadir semua dapat syafaat Rasulullah. Ya Allah, ulun kada pernah ceramah teriak-teriak hadirin.
Subhanallah, kalau nggak teriak nggak enak, kayaknya kalah sama Habib Hanif ulun. Kelihatan tua banget nanti ulun. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ayo buktikan cinta kita sama Rasulullah hadirin. Pulang dari sini buktikan, ya Rasulullah, tadi barusan aku hadir maulid nabimu. Aku bahagia ya Rasulullah. Dan insya Allah aku akan senantiasa menunjukkan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Ya. Nggak mungkin hadirin kalau kita kenal Nabi kita Muhammad kemudian kita nggak mencintai beliau Rasulullah. Maka itu ayo bulan maulid kita baca sejarah beliau Rasulullah agar semakin tambah. Hadiri maulid dimanapun hadirin, ya. Siap hadir maulid di mana-mana. Jangan yang cuman ada itunya hadirin. Ya, kalau hadir di rumah orang kaya istiqomah. Kalau orang miskin yang undang, subhanallah, gerimis sedikit batal hadirin. Kadang datangnya mahalul qiyam selesai baru datang. Masya Allah, siapa yang seperti itu? Saya sendiri hadirin. Saya ini kalau diundang yang undang Haji Mansur sakit berangkat ulun hadirin. Kalau yang undang orang miskin pilek aja tuh nggak jadi. Uzur, ma'zur. Nah, ini nggak beres ini nggak cinta sama Rasulullah. Cinta Nabi Muhammad, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang, yang undang orang miskin belum pada datang duluan. Ini kelas presiden. Kalau diundang orang miskin datang duluan. Ada nggak wali kota seperti ini? Ada nggak bupati seperti ini? Ada. Calon bupati ada. Calon wali kota ada. Tapi kalau kadang Masya Allah, tapi Alhamdulillah kalau di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ulun lihat wali kotanya, bupatinya, mereka Masya Allah suka dengan majelis-majelis, apalagi kebanyakan mereka adalah muhibbin, para pencinta yang berjalan di jalan Guru Zaini, Guru Sekumpul. Maka itu tadi disebutkan Habib Hanif, dakwah beliau meresap di hati masyarakat. Alhamdulillah, insya Allah Allah angkat semua musibah dan bala, khususnya di Banjarbaru dan khususnya kepada beliau Haji Mansur dan keluarga. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari segala musibah dan bala dan fitnah. Dan insya Allah semua yang hadir di majelis ini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Keadaannya dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruda. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna min ahli al-wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud. Ya Allah, ikatlah kami, hati kami dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tak putus untuk selama-lamanya. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi-Mu Muhammad. Di dunia, di barzakh, ketika yaumul mahsyar, sampai di surga kami senantiasa bersama Nabi-Mu Muhammad. Ya Rabb, apabila saat ini saat ijabah, maka kami hanya meminta murafaqatu Rasulillah, senantiasa bersama Nabi Muhammad di dunia hingga di akhirat ya Rabb. Ya Allah, dosa kami banyak, maksiat kami banyak, hati kami kotor. Jangan itu menjadi sebab kau jauhkan kami dari Nabi-Mu Muhammad. Allahumma la tufarik bainana wa baina nabiyyina Muhammad. La fil haya, wala fil wafa, wala fil barzakh, wala fi yaumil muwafa. Allahumma ya Allah, rahmat-Mu turunkan kepada kami ya Allah. Ampunan-Mu turunkan kepada kami ya Allah. Hingga kami tak pulang dari majelis ini kecuali dosa kami telah kau bersihkan, kau ampuni ya Allah. Hati kami kau bersihkan ya Allah. Ikatkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Ikatkan hati kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Jadikan semua harakat, semua sakana, diam kami, gerakan kami semua membawa ridha Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, hadza du'a wa minkal ijabah. Ini doa kami dan kami berharap ijabah dari-Mu Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil